Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi yang selanjutnya ini. Kita akan belajar sama-sama gimana kalau misalnya kita dapat data dari SIM ya, berupa CSV gitu ya, maka kita akan bisa mengolahnya gitu dan memanfaatkannya dengan lebih jauh, nggak sekedar membuatnya sebagai tabel gitu ya. Nah, caranya adalah ini supaya nggak berubah datanya ya, saya akan bikin duplikat di sini, kita akan kerja di sini. Caranya kita cukup klik yang kolom A, kemudian kita klik data dan pilih split text to column. Nah, maka dia akan menjadi kolom secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian tidak sekedar itu saja, kita kalau datanya sedikit sih nggak masalah ya, tapi kalau datanya banyak, sebenarnya kita ingin tahu gitu. Misalnya tanggal sekian itu apa aja sih yang apa jam sekian gitu ya dalam satu dokumen, karena kan ini sudah data bagus diolah komputer sudah enak gitu. Cuman kita ingin tahu di dokumen yang tertanggal dan jam sekian itu apa saja, yang tertanggal jam sekian itu apa saja, karena ini kalau beda-beda jamnya berarti beda-beda dokumennya gitu ya. Maka kita ingin tahu tuh dalam satu dokumen isinya apa aja gitu ya. Maka tapi nanti aplikasinya teman-teman bisa bisa berkreasi lebih jauh lagi saya kira ya. Ini hanya satu trigger saja bagaimana kita akan mengolah data. Nah, teman-teman kita nanti juga akan belajar bagaimana format-format dalam tabel ini ya. Misalkan ini adalah format tanggal, ini adalah format teks, ini adalah format jumlah, format angka gitu ya. Maka kalau formatnya berbeda dia tidak akan terbaca. Oke, kita pertama akan kita bikin query dulu. Masih ingat ya cara membuat query sama dengan query kurung buka, kemudian kita ambil saja datanya semuanya. Oke, A1 sampai H sekian. Ya, kemudian kita akan select all gitu ya, select all, kemudian ya sementara itu dulu ya. Kenapa saya kasih 1 supaya nanti baris pertama itu menjadi kolom judul. Nah, ini teman-teman kita sudah punya data duplikasinya di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan membuat satu sel untuk memilih gitu ya. Misalnya kita ingin tahu tanggalnya ya, per tanggal berapa, datanya apa saja. Kita bikin dulu data validasi di sini. Data validasi itu berarti data ini misalnya nanti kita kopikan ke sini dan kita pingin data yang di bawahnya ini nanti muncul hanya yang di sini aja gitu ya, hanya muncul yang sama dengan ini. Jadi dalam hal ini misalnya tanggal 3 Januari 2025 jam 6.04.25. Jadi kita nggak pingin yang 6.07.42 ini muncul gitu ya. Nah, maka kita akan bikin ini ya, select all ini tadi ya. Select all ketika kok here ya, kurang huruf B. Ya, ketika kolom B ya di sini ya, karena tadi kan kita query-nya dari sebelah sini, maka di sini ketika B itu like yang di atas ini gitu ya, like K1. Nah, caranya like K1 itu berarti kita kasih tanda petik 1 dulu, kemudian harus kita tutup dulu dengan petik 2, kita sambung dengan tanda dan, baru kita kasih tahu selnya. Ya, K1 kita tutup lagi dengan dan kita kasih petik 2, petik 1 lagi. Ya, dia nggak akan muncul kenapa? Nah, ini yang kita pelajari saat ini adalah bahwa ini formatnya masih tanggal gitu ya, belum teks. Padahal rumus where, like itu adalah mengacu kepada teks gitu. Maka kita bisa klik di kolom B, kemudian kita ubah dia menjadi plain text seperti ini. Kemudian kita copy, kita paste ke K1. Maka dia akan muncul hanya yang 625 saja. Coba kita pakai data yang lain, 60742. Kita paste di sini, nah dia akan muncul. Tapi kan kita nggak pingin copy paste gitu, kita pingin memilih ya. Maka kita bisa pakai diklik di K1 ini, data, kemudian data validasi, kemudian kita tambahkan aturannya, di kriteria kita klik from arrange ya, drop down from arrange, kemudian kita klik di sini dan kita pilih mulai dari B2 sampai B tak terhingga gitu ya. Kemudian kita oke. Kita klik ke bawah. Advance optionnya kalau saya suka yang arrow ya. Teman-teman boleh pakai yang chip boleh.
Nah, kemudian kita close di sini. Nah, sekarang kita bisa memilih, teman-teman. Nah, ketika 63647 datanya adalah yang ini. Kemudian 63019 ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan ada berapa item di sini, tinggal pakai hitungan count saja gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa kita pilih lagi di sini. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, untuk tahu berapa item, misalnya jumlah itemnya berapa, jadi dalam satu dokumen itu ya, maka kita bisa sama dengan pakai count aja ya. Count misalkan range yang ini yang kita jumlahkan ya, ini sampai ke bawah. Count if itu kemudian kriterianya lebih dari 0 ya, kemudian kita tutup. Berarti dia ada 29 item. Kita klik di sini. Ya, 29 ya, ada 29 jenis barang gitu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman nanti bisa ini ya, berkreasi. Misalnya nggak tanggalnya, tapi yang dicek itu misalnya deponya. Karena ini contohnya hanya deponya satu macam. Teman-teman bisa juga obatnya. Obat ini terdistribusi ke mana saja gitu ya, atau obat ini terpakai di depo terkirim ke depo mana saja pada tanggal berapa saja, itu bisa juga nama obatnya yang dibikin sebagai data validasi. Kemudian nanti di rumusnya query ini nanti teman-teman bisa, berarti tidak kolom B tetapi kolom D misalkan. Kolom D-nya yang sesuai dengan obat yang kita pilih. Jadi nanti kita tahu obat itu terdistribusi kapan saja dan ke depo mana saja. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan belajar lagi untuk hal yang lain. Wassalamualaikum.